Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngerekap salah satu animasi seri kedua dari film animasi Hotel Transylvania yang rilis di tahun 2015. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung masuk aja ke alur animasi favorit satu ini. Diperlihatkan sebuah pesta sedang digelar. Ternyata itu adalah sebuah pesta pernikahan antara Jonathan dan Mavis. Keluarga dari pihak pria datang menyita perhatian para tamu monster. Yang anehnya keluarga Logran, keluarga Jonathan, ini tidak terlihat ketakutan saat melihat para monster. Mereka terlihat biasa aja gitu dan lumayan bisa berbaur. Cuma beberapa ada yang agak-agak gimana gitu ya, agak-agak takut lah ya. Pernikahan berlangsung dengan lancar. 1 tahun kemudian, Jonathan cengengesan gak jelas dan minta Drake untuk terbang bersama Mavis berdua aja. Ternyata saat terbang bersama dalam wujud kelelawar, saat di atas awan, Mavis memberitahukan bahwa dirinya tengah hamil. Tentu saja Drake terlihat sangat senang. Drake terlihat berharap bayi Mavis adalah vampir. Namun Mavis mengatakan bahwa tidak masalah bayinya itu vampir atau bukan. Yang penting bayinya sehat pas lahir. No special reason at all. Right, maybe? Tidak lama kemudian, bayi Mavis lahir. Seorang bayi laki-laki. Tidak lama kemudian, bayi itu sudah berumur 1 tahun. Saat perayaan ulang tahunnya yang ke-1, perdebatan terjadi antara Drake dan keluarga Jonathan yang tengah sibuk menetapkan nama bayi yang masing-masing punya keinginan tersendiri. BTW bayinya udah punya nama ya, namanya Dennis. Cuma Drake manggilnya dengan nama yang agak panjang, Denisovic apa gitu. My little Denisovici Wisevici. Si Drake ini berharap banget bahwa si Dennis ini seorang vampir. Johnny atau Jonathan terlihat membantu pekerjaan Drake mengelola hotel. Namun sarannya jarang masuk. Drake menemui Dennis yang tengah tertidur. Ia mengajari Dennis berubah menjadi kelelawar dan terbang. Jadi si Drake ini kayak pengen banget si Dennis itu vampir gitu ya. Namun sayangnya hal itu tidak berhasil. Mavis muncul dan memberitahu bahwa seharusnya Dennis tidur karena itu udah tengah malam. Namun kelihatannya Drake agak kecewa karena Mavis memperlakukan Dennis kayak mirip bayi manusia. I'm a bat. Dennis menghadiri pesta ulang tahun serigala. Keadaan kacau saat serigala mulai mengonsumsi gula dari permen. Karena udah hiperaktif ya anak-anak serigala, jadi semakin hiperaktif pas konsumsi permen. Dan hal itu hampir membahayakan Dennis. Mavis juga membicarakan terkait niatnya untuk pindah tempat tinggal, pindah ke California, hidup di tempat orang tuanya Jonathan ya. Karena merasa Dennis itu manusia dan tidak cocok hidup dengan para monster. I got a candy. Look, your tooth came out. Drake masih saja terus berharap Dennis adalah monster. Meski sahabatnya Frankenstein mengatakan mungkin saja Dennis itu bukan monster. Bahkan Drake terlihat kesal terkait hal ini. Ia terlihat merencanakan sesuatu untuk membangunkan sisi monster Dennis. Drake memberitahukan rencananya itu kepada Jonathan dan Jonathan setuju. Jonathan bersama Mavis pergi mengunjungi orang tua Jonathan, meninggalkan Dennis bersama Drake. Meski khawatir, tapi Mavis percaya saja. Namun setelah kepergian Mavis, Drake dengan para sahabatnya juga pergi menuju suatu tempat yang sudah direncanakannya, yakni membangkitkan jiwa monster Dennis dengan menunjukkan hal-hal yang dilakukan para monster. Dennis terlihat tertidur karena mengantuk, sementara Drake terlihat bersemangat. Ternyata mereka menuju ke wilayah manusia untuk belajar menakut-nakuti. Setelah mendandani Dennis mirip vampir, rencana dilakukan namun tidak berhasil. Di sini yang pertama kali melakukan pertunjukan itu Frankenstein ya. Si Frankenstein ini bertugas untuk menakut-nakuti manusia tapi tidak berhasil. Oh, he's adorable. Setelah itu, Drake dan kawan-kawan menuju ke dalam hutan dan menyuruh Wayne, manusia serigala, untuk membunuh sesuatu sebagai contoh. Yang hal ini juga nggak berhasil karena si Wayne ini malah bersikap seperti anjing dibandingkan serigala pemburu. Rencana dilanjutkan, giliran si Marie yang disuruh menunjukkan kemampuannya untuk memunculkan badai pasir. Hal ini juga nggak berhasil. Dennis malah meniru gerakan konyol Marie saat melakukan ritual untuk memunculkan badai pasir. My back. BTW si Griffin ini nggak nunjukin apa-apa ya, karena dia itu emang manusia biasa, cuman nggak terlihat aja dan nggak ada kemampuan apapun. Jadi si Griffin ini cuma ngikut-ngikut aja. Di sisi lain, Mavis dan Jonathan sampai di California. Terlihat Jonathan merasa bersalah sudah bersepakat dengan Drake untuk membawa Mavis ke tempatnya agar rencana Drake bisa dilakukan. Jadi si Jonathan ini emang tahu rencana Drake dan berkomplot ya dia. Begitu pula dengan Mavis yang terlihat tidak terbiasa meninggalkan Dennis. Walau begitu, ia percaya kepada ayahnya. Namun sesaat kemudian, Mavis terlihat menikmati berjalan di California, mulai dari menikmati berbagai minuman, cemilan, mencoba sepeda dengan gaya yang menakjubkan. Hal itu mengingatkannya pada Dennis dan pada akhirnya ia menelpon ayahnya untuk menanyakan keadaan putranya itu. We have to try them all.
Drake panik saat mendapatkan panggilan telepon dari putrinya. Ia mengangkat panggilan itu dan berpura-pura sedang bekerja di hotel. Saat Mavis menanyakan keadaan Dennis, ia menunjukkan Dennis yang memakai kacamata hitam dan bergerak dengan aneh yang ternyata digerakkan oleh Griffin. Namun Mavis tidak curiga. Tapi saat si Mavis curiga, panggilan terputus. Si Drake sih bilangnya jaringan jelek. Drake terlihat kesal karena sebelumnya saat panggilan berlangsung, Mavis mengatakan ia bahagia di California dan merasa takut Mavis memantapkan hatinya untuk tinggal di California. I happy. Setelah beberapa saat perjalanan, sampailah Drake dan kawan-kawan di sebuah tempat yang terlihat menakutkan, namun ternyata tempat itu adalah perkemahan Winnie Pakaka. Tempat yang mirip kayak taman kanak-kanak, cuman dikhususkan untuk para vampire. Drake merasa kecewa dengan tempat tersebut karena tidak sesuai dengan perkiraannya dan tidak sesuai dengan ingatannya dulu. Tempat tersebut sudah berubah di mana anak-anak di sana melakukan kegiatan yang lebih mirip dengan kegiatan manusia walaupun sedikit aneh. It's right there. What's the matter with you? Drake dan kawan-kawan disambut oleh sang direktur yakni Dana. Mereka mulai diperlihatkan berbagai jenis pelatihan yang tidak sesuai dengan perkiraan Drake. Jadi di sini Drake terlihat bete dan marah-marah. Saat bernyanyi di depan api unggun, di sini semua makhluk termasuk sahabat Drake itu menikmati acara ini ya, kecuali Drake. Ia membawa Dennis menaiki sebuah menara yang terbuat dari kayu dan sangat bobrok yang udah kelihatan goyang-goyang dan kayaknya mau runtuh. Tentu aja para sahabatnya itu ya ikut naik ke atas walaupun kayaknya mereka agak sedikit takut ya. Dari atas Drake melemparkan Dennis sebagai bentuk pelatihan terbang. Semua teman Drake terlihat begitu khawatir, namun Drake terlihat percaya bahwa Dennis akan terbang. Namun setelah ditunggu beberapa saat dan beberapa lama, Dennis masih belum terbang juga. Pada akhirnya, Drake menyerah dan langsung terbang menangkap Dennis yang sudah hampir sampai di tanah. Momen itu diabadikan oleh anak-anak kemah lainnya melalui smartphone, jadi kayak direkam gitu dan disebarin di media sosial ya. Di luar dugaan, Dennis ternyata menikmati hal gila yang dilakukan oleh Drake. Sang direktur kesal dan berniat melaporkan kejadian itu pada pihak berwenang. Mereka berdua berdebat. Sementara itu, teman-teman Drake yang masih berada di atas menara, sebenarnya mereka tidak melakukan hal aneh, namun membuat menara yang memang sudah bobrok itu rubuh dan ujungnya tepat mengenai api unggun yang membuat Frankenstein terbakar. Ia terlihat panik dan berlari hingga membuat bangunan camp perkemahan terbakar. Ingat ya, si Frankenstein ini trauma sama api. Jadi dia itu pas kena api langsung panik berlarian ke arah kemah. Kemahnya terbuat dari kayu, jadi kebakar deh semuanya. Drake dan direktur terlihat melongo melihat kejadian itu. Saat hendak kembali ke hotel, sayangnya kendaraan yang digunakan Drake dan kawan-kawan juga ikut terbakar. Akhirnya petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Jonathan dan Mavis sudah sampai di rumah keluarga Jonathan. Ia disambut hangat oleh keluarga dari pihak pria. Namun sayangnya Mavis merasa kampungan dan merasa lebih baik Dennis itu memang tinggal di California agar tidak seudik dirinya gitu. Jonathan berhasil membuat Mavis mengerti bahwa hal itulah yang membuatnya keren. Pada akhirnya Mavis tidak jadi berniat pindah ke California dan akan tetap tinggal di hotel. Saat momen mengharukan itu, Jonathan mendapatkan notifikasi yang mana seseorang mengirimkan video menarik yang spontan membuatnya memperlihatkan video itu kepada istrinya. Namun begitu sadar video yang dikirimkan oleh orang lain itu adalah video saat Drake menjatuhkan Dennis dan menangkapnya, Jonathan langsung menyembunyikan dan bahkan menghapus video itu. Namun tentu saja Mavis bisa menyaksikan video itu karena ia juga memiliki smartphone. Mavis terlihat sangat marah saat menonton video itu dan langsung menelpon ayahnya. Wajahnya terlihat marah. Walaupun sudah berkilah, namun ayah Drake tidak berhasil meyakinkan Mavis dan membuatnya langsung memutuskan untuk kembali ke Hotel Transylvania. No, is it? No, it's just hard to see. Drake juga panik. Ia hendak pulang namun mobilnya sudah habis terbakar. Pada akhirnya Drake kembali ke hotel menggunakan skuter yang dikendarai Blobby. Di momen perjalanan menuju hotel ada banyak hal yang terjadi dan di momen ini juga diperlihatkan Dennis sangat menyukai Drake dan dia bahagia bersama kakeknya itu ya. Walaupun kadang disuguhkan berbagai hal yang ekstrim. Karena tidak ada tiket pesawat yang tersedia, Mavis nekat untuk terbang menuju Hotel Transylvania. Si Jonathan kayak ditarik gitu. Saat Drake sampai di hotel, ia mengangkat panggilan dari Mavis yang ternyata Mavis sudah berada tepat di depannya. Mavis amat sangat marah meski awalnya sudah tidak berniat pindah ke California, namun di saat itu ia mengatakan bahwa Mavis, Jonathan, dan Dennis akan pindah ke California. Mavis membereskan barang-barang untuk pindahan. Banyak barang kenangan yang membuatnya sedikit terdiam. Dennis juga terlihat agak sedih karena kepindahannya mungkin saja karena dirinya yang bukan monster. Mavis berhasil menjelaskan dan membuat bocil itu kembali terlihat tenang.
I'm a bat. I'm a bat. I'm a bat. Dennis? Pesta ulang tahun Dennis tiba. Keluarga dari Jonathan datang, beberapa bocah juga ikut dan kelihatannya Dennis tidak terlalu cocok dengan bocah itu ya. Sebuah informasi membuat Drake begitu terkejut karena ia baru tahu kalau Mavis itu mengundang ayahnya Drake, namanya Vlad. At the party, I invited him. You invited him? Vlad ternyata tinggal di sebuah gua bersama dengan banyak kelelawar, mungkin vampir tapi bentuknya lebih buas, bukan vampir yang bentuknya kayak manusia ya. Vlad masih mengira Drake membenci manusia. I raised my son to hate and kill and steal the souls of humans. Drake terlihat begitu panik, langsung menghentikan waktu semua orang kecuali dia dan Jonathan. Ia mengatakan kepada Jonathan bahwa ayahnya, Vlad, sangat membenci manusia dan akan memakan jiwa keluarga termasuk juga tas yang disayanginya. Hal itu berhasil membuat Jonathan ketakutan. Setelah waktu dikembalikan, Jonathan mengatakan kepada seluruh orang yang hadir di pesta itu bahwa mereka akan mengadakan pesta kostum sebagai acara perayaan ulang tahun Dennis. Tujuannya sih untuk menyamar sebagai monster ya, biar nggak ketahuan bahwa mereka itu manusia sama Vlad. Pesta kostum dimulai, kostum yang digunakan cukup bagus dan realistis, kecuali si Jonathan. Vlad muncul bersama Bella. Aku belum nemu siapa si Bella ini. Bella ini jenis vampir yang kayak bukan manusia ya, wajahnya. Kepribadiannya agresif banget dan kayak membenci manusia gitu. Benci banget sama manusia dia. Dibandingkan sama Vlad yang kayaknya lebih santuy dia. Hotels are for humans! Untungnya sih si Bella ini disuruh di luar aja sama si Vlad, sementara si Vlad masuk ke dalam hotel. Is what? Vampire Grandpa. Come on, that was... Si Vlad muncul dengan dramatis di hadapan para tamu. BTW sebelum itu si Kaki datang. Dia itu tamu yang diundang khusus oleh Jonathan untuk Dennis karena si Dennis ini suka monster Kaki ya yang ada di TV, acara TV. Sementara Drake mencoba menyembunyikan Kaki yang masih berpakaian kayak manusia. Ia menyuruh Frankenstein untuk menjauhkan Vlad dari manusia. Namun belum beberapa saat keluarga Jonathan malah menyapa Vlad yang tentu saja langsung dijauhkan oleh Frankenstein. Pokoknya di sini kurang berhasil ya. Terlebih Jonathan yang aktingnya jelek. Bukan itu aja, Vlad juga bisa mencium bau dan bisa membedakan bau manusia dan bau monster. Cuma dia itu kayak dialihkan perhatiannya sama sahabat-sahabat Drake, makanya nggak sadar. Vlad juga bertemu dengan Dennis. Drake dan Jonathan terlihat begitu ketakutan saat Vlad mengecek Dennis ini bertaring atau enggak. Untungnya Vlad mengira taring Dennis ini terlambat tumbuh karena Drake juga kayak gitu. Untuk sementara mereka lega, namun kembali panik saat Vlad mengatakan cukup perlu menakuti saja agar taring Dennis muncul. Awalnya Drake bingung, cuma pada akhirnya dia malah setuju dan juga berhasil membuat Jonathan mau tidak mau menyetujuinya juga. Pertunjukan monster kaki dimulai. Awalnya terlihat ceria, namun karena Vlad menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan boneka yang di dalamnya itu ada manusianya ya, si Brandon, si Kaki, pertunjukan jadi sedikit seram, tapi beberapa orang menikmati hal itu. Sedangkan Dennis sendiri terlihat ketakutan. Drake yang awalnya terlihat semangat jadi mulai mengkhawatirkan Dennis. Pada akhirnya ia membuat boneka Kaki kembali ke bentuknya semula. Jadi si Drake ini berhenti mengendalikan kekuatan Vlad yang mengendalikan si Kaki ya. Vlad marah, Drake membalas dan di saat itulah Mavis tahu bahwa ayahnya masih berusaha dan berharap bahwa Dennis adalah vampir. Mavis juga tahu bahwa Jonathan bersekongkol. Jonathan sih bilangnya Dennis tidak akan bahagia di kotanya, di California ya. In on this? Dennis won't be happy in my town. Di saat perdebatan orang dewasa, Dennis terlihat sedih dan dia keluar dari hotel menuju ke sebuah tempat di dalam hutan, kayak tempat rahasia dia sama Winnie, anak serigala ya. Sebagai informasi, Dennis ini deket banget sama Winnie dan kayaknya dia juga sering berbagi cerita. Nah, pas si Dennis keluar dari hotel, si Winnie nyusul. Jadi mereka berdua ke tempat persembunyian itu bareng-bareng. Di tempat persembunyian itu, Dennis cerita ke Winnie kalau dia itu bakal pindah ke California gara-gara dirinya yang bukan monster. I'm sorry I'm not a monster. Di sisi lain, Vlad mengetahui bahwa Jonathan adalah manusia. Lebih kaget lagi saat mengetahui ada banyak manusia di tempat itu. Bella yang dari tadi di luar dan mengintip acara dari balik jendela terlihat murka saat melihat manusia. Pokoknya mereka semua bertengkar, khususnya Drake dan Vlad ya. Nah, setelah pertengkaran itu belum selesai pertengkarannya, mereka baru sadar kalau Dennis itu tidak ada. Dennis dan Winnie yang berada di persembunyian didatangi oleh Bella. Menyandera keduanya mengatakan akan menghancurkan hotel Drake. Dennis sedih mendengar hal itu, karena dia bilang Papa Drake pasti sedih kalau hotelnya hancur. Bella juga sempat mengatakan bahwa Dennis tidak bisa melakukan apapun karena dia itu kecil dan lemah. Winnie mencoba melawan dan menggigit tangan Bella, namun ia dilemparkan ke tanah dengan keras. Melihat kejadian itu, Dennis sangat marah dan muncullah taring. Dennis mengeluarkan suara raman yang berhasil membuat Bella terlempar.
Namun Bella juga mengeluarkan eraman hingga makhluk sejenisnya yang berada di gua keluar. Dennis melawan Bella, walaupun bocil dia bisa ngalahin si Bella ya di sini. Mavis dan Drake yang berubah jadi kelelawar melihat kejadian itu dan mereka terlihat senang. Semua orang yang mencari Dennis berhasil menemukannya. Mereka terlihat bahagia. Namun ternyata pertarungan belum selesai karena makhluk sejenis Bella yang sempat dipanggilnya itu datang. Mavis dan Drake terlihat bersemangat melawan. Di sini para sahabat Drake juga ikut membantu. Pertarungan dimenangkan oleh Dennis dan keluarganya. Pada akhirnya Mavis tidak jadi pindah ke California. Di sini Vlad juga sudah menerima bahwa di keluarganya ada manusia. Maksudnya keluarga besarnya ya. Dia juga sempat nolong Jonathan pas mau diterkam sama si Bella. Karena pesta ulang tahun masih belum selesai, pada akhirnya pesta ulang tahun kembali dilanjutkan. Dan tamat. I didn't do that. Entah mengapa biasanya aku tuh suka sama movie yang pertama ya, bukan seri yang kedua. Tapi menurut aku seri kedua ini juga nggak kalah seru dibandingkan sama seri pertama Hotel Transylvania. Oke, segitu aja alur cerita yang aku bawakan kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya juga ya. Makasih, thank you. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bye.